Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama, tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang tak ternilai harganya oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 yang sedang mendera di negeri kita ini. Alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan. Ini patut kita bersyukur yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Pada anak-anakku kelas 10 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan pada tahun pelajaran 2021-2022, kita dengan sangat terpaksa harus melaksanakan kegiatan MPLS secara daring karena kan memang keadaan dan kondisi belum bisa dan belum memungkinkan untuk bertemu dan bertatap muka di sekolah. Namun tak jadi soal, karena dimanapun kita berada, kita tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya untuk meraih kehidupan masa depan yang gemilang. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Panca Bakti yang tahun 2021-2022 ini, perlu saya sampaikan pada anak-anakku kelas 10 kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Saya ucapkan selamat datang di kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang biasa disebut dengan DPIB. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu akan saya perkenalkan diri. Saya nama Sumito, sarjana pendidikan, dan riwayat pendidikan terakhir saya adalah S1 Pendidikan Teknik Bangunan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian pengalaman kerja yang pernah saya jalani, yang pertama yaitu di PT Asana Buana Graha, itu berkisar dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Kemudian ada PT Bakti Berkah Abadi mulai dari tahun 2001, 2003. Terus kemudian lanjut setelah itu mulai tahun 2003 sampai saat ini itu menjadi guru di SMK Panca Bakti Banjarnegara pada program keahlian atau pada kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi. Kemudian selanjutnya alamat saya, alamat rumah yaitu Binorong RT 4 RW 2 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjar. Ya. Oke, lanjut. Masuk pada apa itu kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Berawal dari perubahan nama. Yang pertama dilakukan perubahan dari kompetensi keahlian teknik gambar bangunan, kemudian berafiliasi atau berubah nama karena tuntutan kurikulum yang harus ada beberapa penambahan materi pelajaran, diganti dengan nama Teknik Gambar Sipil Arsitektur. Tak berselang lama kemudian, 1 tahun berikutnya berubah lagi menjadi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, atau kita kenal dengan nama sebutan yang lebih dikenal sampai saat ini yaitu DPIB. Ini karena apa? Kenapa perubahan ini terjadi? Karena memang tuntutan perkembangan zaman yang kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan industri di dunia.
Lanjut, kita lebih spesifik masuk ke yang dimaksud dengan desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Desain, pemodelan, dan informasi bangunan, kalau kita gambarkan dalam diagram, itu ada sekolah menengah kejuruan, terus kemudian di dalamnya ada bidang keahlian. Bidang keahlian itu bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Kemudian di dalamnya ada program keahlian yang dinamakan dengan teknik konstruksi dan properti. Nah, kemudian di dalam program keahlian teknik konstruksi dan properti itu kita kenal yang namanya kompetensi keahlian. Nah, dalam kompetensi keahlian yang di bawah program keahlian teknik konstruksi dan properti ada beberapa macam kompetensi keahlian. Yang pertama yaitu konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Kemudian yang kedua konstruksi jalan irigasi dan jembatan. Dan yang ketiga kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kompetensi keahlian yang saat ini kalian masuk di dalamnya, yang ke depan akan mempelajari berbagai macam hal yang berada dalam kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Itulah kompetensi keahlian DPIB. DPIB di sini adalah merupakan pengetahuan dan keterampilan yang mencakup tentang perencanaan bentuk bangunan, pelaksanaan pembuatan bangunan, dan perbaikan bangunan dengan disesuaikan standar persyaratan konstruksi bangunan. Ini mencakup beberapa hal yang nanti akan kita pelajari bersama, yaitu perencanaan bentuk bangunan, baik mulai dari menggambar, terus kemudian perbaikan, terus kemudian perhitungan rencana anggaran biaya dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari di kompetensi keahlian ini, dan tentunya harus sesuai dengan standar dan persyaratan konstruksi bangunan yang sudah ada. Oke, bentuk bangunan. Kalau kita berbicara tentang bentuk bangunan itu ada beberapa macam, yaitu bangunan rumah tinggal, terus kemudian ada bangunan atau gedung publik atau fasilitas umum, terus kemudian jalan dan jembatan. Dari ketiga-tiganya banyak, ada beberapa contoh. Di sini ada bangunan rumah tinggal, ini contohnya ada bangunan lantai 1, lantai 2. Terus kemudian jika gedung publik itu ada contoh dalam hal ini ada gedung olahraga, gedung kesenian, dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya bangunan jalan dan jembatan. Ini yang saat ini sedang gencarnya bangsa kita membangun infrastruktur, terutama jembatan, termasuk yang paling banyak adalah jalan tol. Jawa ini sekarang jalan tol sudah menghubungkan berbagai kota dan kota lainnya, termasuk luar Pulau Jawa pun juga sudah demikian. Nah, dari ketiganya yaitu mulai dari bangunan rumah tinggal, kemudian bangunan gedung publik, kemudian jalan dan jembatan, semakin berkembangnya industri properti dan konstruksi. Kedua ketiganya tidak pernah berkurang, bahkan setiap tahun semakin banyak dan semakin besar. Ketika Anda nanti memasuki kegiatan belajar mengajar di sekolah, di kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan, ada beberapa tahapan keahlian. Tahapan keahlian yang pertama yaitu persiapan lahan atau pengukuran tanah. Ini nanti akan ada kegiatan belajar yang isinya yaitu teknik pengukuran tanah. Terus kemudian ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan penggambaran 2 dimensi atau tahapan gambar kerja. Kemudian tahapan berikutnya yaitu tahapan penggambaran 3 dimensi
yang selama ini biasanya kita sebut dengan gambar presentasi atau bisa lebih memudahkan yaitu gambar promosi. Terus kemudian yang tahapan berikutnya yang kita nanti pelajari bersama di sini adalah estimasi biaya pembangunan. Kalau orang lain, kalau biasanya kita kenal dengan nama rencana anggaran biaya. Berapa kita membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung, menghabiskan biaya berapa? Itu tahapan-tahapan yang nanti kita pelajari bersama pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Ini ada beberapa contoh pengukuran tanah, kemudian ada contoh gambar 2 dimensi atau gambar kerja yang nanti ini yang akan kita pelajari bersama untuk membangun kompetensi kalian semuanya. Kemudian termasuk ada gambar 3 dimensi yaitu gambar promosi, ada gambar interior maupun eksterior. Jadi kalau gambar promosi atau gambar presentasi itu lebih detail kelihatan, oh bangunan itu nanti jadinya seperti ini, termasuk eksteriornya, bagian tampak depannya, tampak luarnya, dan bagian dalamnya, interiornya isinya apa. Kalau kamar mandi ya isinya ada shower, ada bak mandi dan seterusnya. Lanjut, estimasi biaya pembangunan ini juga ada contohnya. Jadi setiap pemasangan unsur yang ada dalam bangunan bisa kita hitung secara rinci dalam pekerjaan estimasi biaya pembangunan atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran biaya. Oke. Kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Pancawati Banjarnegara melaksanakan program pembelajaran 3 tahun. Karena ada beberapa sekolah yang melaksanakan program pembelajaran 4 tahun. Tapi kita di SMK Pancawati Banjarnegara menggunakan program pembelajaran 3 tahun. Nanti setelah Anda belajar kelas 10, kelas 11, kelas 12 Anda selesai, lulus, dan diharapkan dari situ Anda memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia kerja. Ada beberapa kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran dengan mapel muatan nasional atau disebut mapel A, mapel muatan wilayahan yang disebut dengan mapel B, dan mapel muatan peminatan kejuruan yang biasa disebut dengan mapel C. Nah, saya akan bahas fokus pada mapel C. C ini ada beberapa, diantaranya C1, C2, dan C3. Dalam diagram gambar ini kita tulis, kita gambarkan di sini ada dalam muatan peminatan kejuruan atau mapel C ini ada C1, C2, dan C3. Kemudian C3 ini adalah paling banyak waktu kita untuk belajar di kompetensi kalian ini. Ini ada contoh saya sebutkan, tapi saya lebih pada mapel muatan C1 itu dasar bidang keahlian yang ada pelajari, ada simulasi dan komunikasi digital, diberikan 3 jam pelajaran setiap minggunya di kelas 10. Kemudian fisika, kimia juga sama. Kemudian mapel C2 itu ada dasar program keahlian. Itu ada gambar teknik, mekanika teknik, dan kemudian ada dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Itu C1 dan C2. Ini ada C3, ini mata pelajaran yang nanti paling banyak jam pelajarannya dalam satu kali tatap muka. Ada yang 9 jam pelajaran, ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam. Ini ada aplikasi perangkat lunak dan perencanaan gedung, estimasi biaya konstruksi, konstruksi utilitas gedung, konstruksi jalan dan jembatan, dan produk kreatif kewirausahaan. Ini nanti mulai kegiatan pembelajarannya untuk mapel C3 ini di kelas 11 dan kelas 12. Lanjut untuk proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kita ditekankan pada yang pertama, yaitu aktivitas peserta didik. Dalam hal ini, apa yang kita harapkan dari peserta didik? Peserta didik dalam kegiatan pembelajaran diharapkan
mampu interaktif. Kemudian yang kedua inspiratif. Kemudian yang ketiga menyenangkan, menantang, dan termotivasi. Menyenangkan, kita harus senang, belajar dengan sungguh-sungguh bahwa ketika kita senang menghadapi tantangan akan mudah dan akan memiliki motivasi yang besar untuk meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing. Kemudian proses yang kedua yaitu adalah berkembang keterampilan abad 21. Nah, kita tahun 2021 ini sudah memasuki abad 21. Maka kita harus menghadapi tantangan abad 21. Yang pertama, kita harus kreatif, kita harus berpikir kritis, kita harus mampu menyelesaikan masalah, kita harus bisa berkolaborasi, dan kita bisa berkomunikasi. Maka dari semua perkembangan keterampilan abad 21 ini kita harus memiliki kemampuan-kemampuan yang ada di dalamnya sehingga kita dapat mengembangkan diri, mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan kita. Dalam kompetensi kalian desain komponen dan informasi bangunan, pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan di sekolah dan di industri melalui model penyelenggaraan yang pertama kunjungan industri dan yang kedua praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ini 2 tahun lalu disebut dengan prakerin, praktek kerja industri, dan mulai tahun pembelajaran 2020-2021 kemarin dan selanjutnya sekarang 2021 dan 2022 itu namanya ganti dengan praktek kerja lapangan atau dikenal dengan nama PKL. Kenapa harus ada kunjungan industri? Karena yang pertama, kita ingin para peserta didik, para siswa itu bisa melihat dan merasakan langsung segala aktivitas, kegiatan, dan manajemen yang diterapkan di dunia industri. Kedua, mampu membangkitkan semangat dan memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri dari peserta didik. Yang ketiga, dapat membuka kesadaran pentingnya kerja keras, cara bersikap atau yang dikenal dengan aptitude, dan kedisiplinan dalam bekerja. Kemudian dalam praktik kerja lapangan ini dimaksudkan dan memiliki tujuan agar peserta didik dapat pengalaman kerja secara langsung, dapat menilai mutu proses, dan dapat mendapatkan pengetahuan pengalaman hasil kerja. Kemudian membangun etos kerja yang tinggi karena tuntutan pasar global yang kita harus memiliki etos kerja yang bagus. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. Ketika Anda lulus maka kompetensi lulusan itu punya standarnya, harus bisa ini, bisa itu, bisa, dan seterusnya. Kemudian berikutnya yaitu dari PKL ini memang ada sebuah model pendidikan yang disebut dengan pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri. Langsung kita singgung sedikit tentang kegiatan PKL yang meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama, yaitu yang dilakukan nanti di saat PKL yaitu pengamatan. Dalamnya ada mengamati kinerja dan mengartikulasikan dalam suatu kegiatan yang nyata atau kegiatan real di lapangan, di dunia usaha, dunia industri. Tahap kedua, Anda diminta untuk melakukan tindakan, meniru dan membandingkan tindakan dari Bapak Ibu pembimbing di industri, menggali pengalaman dari Bapak Ibu pembimbing di lapangan untuk kita jadikan pengalaman untuk pribadi sehingga kita bisa menirukan tindakan yang dilakukan oleh pembimbing di industri. Kemudian tahap ketiga, kerja dalam bantuan dan pengawasan. Bekerja secara lebih rinci dalam pengawasan pembimbing di lapangan.
Tahap yang keempat, lanjut ke bekerja mandiri, tindakan nyata di lapangan yang kita pahami untuk kita laksanakan mengerjakan tugas atau mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin di lapangan. Tahap yang kelima yaitu aktualisasi dan eksplorasi. Di antaranya adalah penerapan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, dan formula yang digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri. Ada banyak harapan dalam kegiatan PKL. Itu tentunya siswa atau peserta didik diharapkan dapat merasakan langsung pembelajaran praktek di dunia kerja, kemudian memperoleh pengalaman etos kerja, mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya, kemudian juga di dalamnya mengetahui proses kinerja yang terdapat di dunia usaha dunia industri, baik berupa produk, tenaga kerja, kedisiplinan, dan keselamatan kerja. Yang berikutnya bisa membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dengan pelaksanaan di dunia usaha dan dunia industri. Memperoleh pengetahuan terkini dari tempat PKL, kemudian mengaplikasikan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah di tempat praktik kerja lapangan. Dan tentunya dari kesemuanya ini Anda diharapkan dapat memiliki soft skill yang lebih baik dalam hal motivasi, komunikasi, kemandirian, kerja keras, dan kepercayaan diri untuk menyongsong masa depan kalian. Berikutnya saya sampaikan sedikit peluang kerja lulusan. Tidak perlu saya sampaikan satu-satu, ini ada beberapa peluang kerja lulusan dari kompetensi keahlian desain pemodel dan informasi bangunan. Yang pertama yaitu sebagai drafter, quantity surveyor, pelaksana di lapangan, quality control, kemudian pengendalian proyek, dan termasuk juga logistik, konsultan perencana, kontraktor maupun pemborong. Selain disiapkan kompetensi Anda untuk bekerja, bagi Anda nanti yang setelah lulus dari SMK Majapahit dari kompetensi keahlian ini bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi yang peluang kuliah yang sesuai diantaranya ada teknik sipil, kemudian teknik arsitektur, dan arsitektur lanskap. Ini adalah peluang kuliah atau peluang melanjutkan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi. Nah, ini saya sampaikan sedikit dokumentasi kegiatan siswa. Ada di antaranya itu kegiatan KPM kelas dan praktek. Ada yang kelas, ada yang nilai, dan ada yang harus dilaksanakan. Ini masih dalam praktek. Kemudian, nah ini ada dokumentasi kunjungan industri. Beberapa kali setiap tahun kelas 11 melaksanakan kunjungan industri untuk dengan tujuan yang tadi sudah disebutkan di depan. Dan ini ada beberapa hasil praktek kegiatan siswa. Ada hasil praktek siswa ini desain by Mas Muasin yang sekarang sudah jadi punya PT di Semarang. Nah, dia kuliah di Universitas Negeri Semarang. Kemudian ini hasil dari karya dari Mas Zidan Al-Fatsah lulusan tahun kemarin juga. Kemudian hal yang paling penting dan perlu dipersiapkan oleh Anda atau peserta didik adalah yaitu berkompetisi di dunia kerja. Maka Anda perlu bersungguh-sungguh, perlu serius, perlu inovasi, dan perlu untuk benar-benar belajar sesuai dengan kemampuan dan bakat kalian dalam kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi
informasi bangunan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, dan mudah-mudahan pandemi yang saat ini sedang melanda negeri ini segera Allah angkat semuanya, dan kita bisa bertemu tatap muka untuk menggali potensi kita masing-masing, potensi kalian sebagai peserta didik untuk berkembang supaya menjadi orang-orang yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Pertama, kalian harus kompeten dalam bidang desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.